Kisah Imam Syafi'i, cahaya di balik keilmuan. Malam itu di kota Baghdad, angin berhembus pelan menyapu halaman masjid tempat Imam Syafi'i mengajar. Di antara lampu-lampu minyak yang menyala redup, para murid duduk melingkar mengelilinginya. Suasana hening, hanya suara gemerisik angin dan detak hati para penuntut ilmu yang dipenuhi rasa hormat. Kota Baghdad pada masa itu sedang ramai. Perdebatan di antara ulama dan masyarakat sering memanas. Tidak sedikit orang yang belajar agama hanya untuk memenangkan perdebatan, bukan untuk mencari kebenaran. Imam Syafi'i menyadari perubahan ini. Beliau melihat bagaimana sebagian orang tenggelam dalam ilmu, namun tidak ditemani akhlak yang mulia. Pada malam itu, seorang murid tetapi mencela satu sama lain. Mengapa bisa demikian? Imam Syafi'i memandang murid itu dengan tatapan lembut. Beliau kemudian berdiri dan mengajak Yahya keluar dari masjid. Mereka berjalan menyusuri jalan kota Baghdad yang masih ramai meskipun malam mulai larut. Di sebuah sudut jalan, mereka melihat dua lelaki sedang berdebat sengit. Suara mereka keras, tangan mereka menunjuk-nunjuk, wajah mereka memerah. Imam Syafi'i tidak mendekat, hanya mengamati dari jauh. "Lihatlah Yahya," ujar beliau perlahan. "Itu adalah ilmu yang kehilangan akhlak. Dan ketika akhlak pergi, ilmu tidak lagi membawa cahaya. Ia justru menjadi api yang membakar." Mereka kembali melanjutkan langkah. Tak jauh dari sana, terlihat seorang penjual roti berusia lanjut. Pakaiannya lusuh, wajahnya letih, tetapi ia tetap melayani pembeli dengan sabar. Tiba-tiba, seorang pemuda datang dan berbicara kasar, menuntut roti yang lebih besar dengan harga yang sama. Penjual roti itu mencoba menjelaskan, tetapi pemuda itu terus membentak. Imam Syafi'i mendekat dan dengan ketenangan yang luar biasa berkata kepada si pemuda, "Anak muda, apakah engkau ingin kenyang dengan roti atau dengan akhlak?" Pemuda itu terdiam. Suara Imam Syafi'i tidak meninggi, tetapi menyusup seperti air ke dalam hati. Pemuda itu menunduk dan pergi tanpa berkata apapun. Penjual roti yang sudah tua itu memandang Imam Syafi'i dan berkata, "Siapa engkau, Tuan? Kata-katamu menyejukkan seperti hujan pertama di musim panas." Imam Syafi'i tersenyum. "Aku hanya seorang hamba yang masih belajar menjaga hati." Ketika mereka berjalan lagi, Yahya berkata, "Wahai Imam, bagaimana caranya seseorang menjaga ilmu agar tetap bercahaya seperti itu?" Imam Syafi'i berhenti sejenak, menatap bulan yang tampak di balik awan tipis. Beliau berkata, "Ilmu itu ibarat lampu minyak, tetapi minyaknya adalah akhlak. Jika akhlak habis, lampu itu akan padam, meskipun sumbu dan kaca lampunya masih utuh." Hari ini banyak orang memiliki lampu, tetapi tidak punya minyak. Perjalanan itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika Imam Syafi'i dan Yahya hendak kembali ke masjid,
mereka melihat seorang anak kecil yang menangis di tepi jalan. Tangannya memegang papan tulis kecil, papan yang biasa digunakan anak-anak untuk menulis hafalan Al-Quran. Imam Syafi'i mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Kenapa engkau menangis, wahai anak?" Anak itu menjawab lirih, "Ayahku menyuruhku belajar Al-Quran, tapi aku sulit menghafalnya. Teman-temanku mengejekku, aku ingin menyerah." Imam Syafi'i tersenyum lembut. Beliau mengambil papan hafalan itu dan berkata, "Tahukah engkau, dahulu ketika aku seusiamu, aku pun kesulitan. Aku tidak memiliki buku. Aku menulis hafalan di kulit bekas dan tulang-tulang yang kutemukan. Kadang aku harus repetisi satu ayat berkali-kali, tapi aku tidak menyerah karena aku yakin Al-Quran tidak turun untuk menekan hati manusia, melainkan untuk meneranginya." Anak kecil itu mengangkat kepalanya, matanya berbinar. "Benarkah Tuan?" "Benar," jawab Imam Syafi'i. "Tidak ada ilmu yang mudah tanpa kesabaran, dan tidak ada hafalan yang kuat tanpa ketulusan. Hari ini engkau menangis karena satu ayat, tetapi kelak jika engkau sabar, ayat itu akan menjadi cahaya yang menjagamu dalam gelap." Anak itu tersenyum, air matanya berhenti. Ia bangkit dan mencium tangan Imam Syafi'i. Yahya yang melihat kejadian itu merasa kagum. "Wahai Imam," katanya, "mengapa engkau begitu lembut kepada anak kecil itu? Bukankah ia hanya seorang anak biasa?" Imam Syafi'i menjawab, "Setiap anak adalah amanah, setiap jiwa adalah harapan. Ketika engkau menanamkan kebaikan di hati anak kecil, sesungguhnya engkau sedang menyalakan lilin yang mungkin suatu hari menerangi dunia." Malam semakin larut. Ketika mereka kembali ke masjid, Yahya berkata, "Wahai Imam, apakah dunia akan selalu seperti ini? Banyak ilmu tetapi sedikit adab." Imam Syafi'i tersenyum, meski terlihat ada kesedihan di matanya. "Dunia memang berubah, tetapi cahaya selalu lahir dari hati yang ikhlas. Selama masih ada orang yang mau belajar dengan rendah hati, mendengar dengan sabar, menghormati perbedaan, dan menjaga lisannya, maka cahaya itu tidak akan padam." Yahya menunduk. Malam itu ia belajar sesuatu yang lebih mahal daripada seluruh kitab yang pernah ia baca. Ia belajar bahwa akhlak bukanlah pelengkap ilmu, tetapi pondasinya. Dan ia tahu ilmu Imam Syafi'i bukan berasal dari kecerdasan belaka, tetapi dari hati yang selalu takut kepada Allah. Saat mereka berpisah, Imam Syafi'i berkata kepada muridnya itu, "Yahya, ingatlah satu hal. Jika engkau ingin ilmu yang bermanfaat, maka belajarlah untuk memperbaiki dirimu sebelum engkau memperbaiki orang lain." Kata-kata itu melekat dalam hati Yahya selama hidupnya, dan ia mengajarkannya kepada murid-muridnya kelak. Hingga hari ini, nasihat Imam Syafi'i terus mengalir, menjadi cahaya bagi siapapun yang ingin menuntut ilmu dan akhlak di zaman apapun, termasuk zaman kita yang penuh hiruk pikuk ini.